Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Ini materi yang Ibu janjikan ya. Kalian sudah menonton film di pertemuan terakhir kemarin, dan harapannya film yang kemarin ditonton itu relate dengan materi yang telah Ibu sharing ya. Ibu share di dalam pertemuan antara pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Untuk hari ini kita akan membahas tentang peranan keluarga bagi exceptional learner or special needs student. Kita kembali ya mengenali apa itu exceptional children, yaitu anak luar biasa ialah anak yang dalam proses perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, atau emosi dan sosialnya mengalami penyimpangan atau deviasi bila dibandingkan dengan anak normal yang sebaya, sehingga mereka memerlukan pelayanan dan alat-alat khusus sesuai dengan penyimpangannya atau kelainannya. Itu kalau diartikan exceptional children atau anak-anak luar biasa. Dan istilah luar biasa ini merupakan satu istilah yang sangat akrab dalam dunia pendidikan di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan luar biasa. Lebih-lebih sebelum digunakannya secara resmi istilah pendidikan khusus. Kalau sekarang itu lebih banyak istilahnya dengan istilah pendidikan khusus ya, atau anak-anak berkebutuhan khusus. Istilah yang kita gunakan seperti pendidikan luar biasa, anak luar biasa, keluar biasaan, pendidikan khusus, kebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus, dan istilah-istilah dalam bahasa Inggris lainnya, misalkan environment, exceptional children, disability, dan disorder, tampaknya cukup beragam ya. Namun sebenarnya sih anak-anak yang dimaksud dengan pengertian-pengertian yang ada di sini itu sama gitu. Kalau kita lihat runtutannya, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas, maka digunakanlah istilah pendidikan khusus yang menurut pasal 32 ayat 1 merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dengan demikian, istilah anak luar biasa dan keluar biasaan itu tidak dipakai lagi, tapi diganti dengan istilah peserta didik berkelainan. Secara halus, kita dapat menyebutnya sebagai anak berkebutuhan khusus yang dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai special needs children atau special needs student atau child with special needs. Dan kebutuhan khusus ini terkait dengan kesulitan yang dihadapi peserta didik karena adanya kelainan pada diri anak tersebut. Sejalan dengan ini, istilah anak luar biasa pun diubah menjadi anak berkebutuhan khusus, sedangkan keluar biasaan diganti dengan kelainan ya. Jadi istilah luar biasa itu sekarang sudah diganti menjadi berkelainan atau berpendidikan khusus gitu. Kalau kita lihat secara umum, nanti mungkin secara lebih spesifik kalian akan memaparkannya di minggu depan ya, tugas kelompok kalian terkait dengan anak-anak yang spesial ini. Secara umum, penyebab munculnya kebutuhan khusus pada seseorang itu dilihat dari waktu kejadiannya. Maka itu dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu kejadian sebelum kelahiran atau biasa disebut dengan prenatal, kemudian saat kelahiran atau disebut dengan penyebab perinatal, dan terakhir itu penyebab terjadi setelah lahir. Apa itu prenatal? Prenatal yaitu penyebab yang beraksi sebelum kelahiran. Artinya pada waktu janin masih berada dalam kandungan ya, atau sebelum proses kelahiran. Dan kejadian tersebut disebabkan oleh faktor-faktor internal. Misalnya apa? Misalnya faktor genetik dan keturunan, atau bisa juga faktor eksternal, yaitu berupa ibu yang mengalami pendarahan, bisa karena terbentur kandungannya,
atau mungkin dia mengalami stres, atau mengalami jatuh sewaktu hamil, atau mungkin memakan makanan atau obat yang pada akhirnya juga berdampak pada janinnya, dan lain banyak hal ya yang disebabkan oleh faktor-faktor sebelum kelahiran ini. Kemudian ada istilah juga perinatal, yaitu penyebab yang muncul pada saat atau waktu proses kelahiran. Ini biasa juga disebut dengan istilah natal. Misalnya apa? Misalnya ketika mau melahirkan sulit gitu ya. Jadi kelahiran yang sulit itu termasuk penyebab perinatal. Kemudian ketika sulit maka pertolongan yang diberikan, dan pertolongan yang diberikan salah gitu. Kemudian juga ada penyebab perinatal ini yaitu persalinan yang tidak spontan atau lahir prematur, kemudian berat badan si bayi lahir rendah, infeksi karena ibu mengidap beberapa penyakit tertentu, dan banyak lagi ya yang menyebabkan perinatal ini. Jadi pada saat proses melahirkan itu yang bisa menyebabkan juga munculnya kebutuhan khusus pada anak. Kemudian yang selanjutnya itu penyebab postnatal atau bisa juga disebut dengan pascanatal, penyebab yang muncul setelah kelahiran. Jadi terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai, kurang lebih usia 18 tahun ya, jadi 2 tahun ke bawah. Ini dapat terjadi karena beberapa macam juga ya faktornya, misalkan karena kecelakaan gitu ya. Jadi si anak yang lagi jalan, yang lagi belajar jalan itu misalkan jatuh gitu, sehingga mempengaruhi benturannya mempengaruhi bagian kepala misalkan, atau kejang-kejang gitu karena panas tinggi, atau diare semasa bayi, dan banyak lagi ya penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian juga bisa penyebab kelainan yang lain itu juga dapat dikelompokkan berdasarkan agen pembawa kelahiran yang sifatnya genetik. Nah, itu tadi beberapa penyebab kalau dilihat dari waktu kejadiannya ya. Kemudian kalau kita berbicara masalah anak-anak spesial itu yang berprestasi, banyak banget anak-anak yang berprestasi gitu. Karena pada dasarnya Allah juga menciptakan semua manusia juga punya potensi ya, walaupun memang pada awalnya ketika orang tua menerima vonis bahwa anaknya berkelainan, bisa jadi awal mula ada penolakan. Tapi di sisi lain cukup banyak orang tua di Indonesia yang telah berhasil membesarkan dan memberikan dukungan sehingga si anak ini juga mampu berprestasi di berbagai bidang ya, untuk memenuhi peran-peran dan juga fungsinya sebagai halnya individu normal. Bahkan beberapa di antaranya telah diberitakan di media massa. Misalkan contoh-contohnya ini ya, ini ada anak tuna grahita yang dia salah satu atlet atletik, kemudian juga ada tuna tuna daksa gitu, kemudian ada Down syndrome dan tuna rungu yang menjadi model ya di sebelah kanan itu, dan banyak lagi anak-anak berprestasi lainnya. Jadi walaupun mereka memiliki keterbatasan, itu tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk berhasil dalam kehidupan. Dan tentunya ini akan sangat dipengaruhi oleh pengasuhan yang tepat kepada mereka, sehingga mampu membuat mereka berkembang dengan optimal ya. Apa itu pengasuhan? Pengasuhan di sini yang dimaksud adalah proses pemeliharaan, pembimbingan dari kedua orang tua, khususnya yang memang sejatinya adalah orang yang paling dekat dengan si anak ya. Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam proses pengasuhan untuk mengoptimalkan potensi anak-anak yang berkebutuhan khusus? Yaitu pertama itu penerimaan.
Mungkin memang beberapa orang tua sendiri pada dasarnya masih belum menerima keberadaan si anak dan cenderung ada saja yang terpengaruh oleh stigma yang salah kaprah di masyarakat bahwa anak ABK ini tidak akan pernah bisa berhasil dalam hidup, atau mungkin bahwa ABK hanya bisa bergantung pada orang lain, atau juga ada bahwa ABK adalah hal yang memalukan keluarga dan berbagai macam persepsi negatif semacamnya. Jadi sejumlah orang tua yang lain masih belum optimal dalam mengasuh karena memang mereka memiliki kekurangan memahami terhadap kondisi dan karakteristik kebutuhan khusus anak itu sendiri. Jadi yang pertama itu yang perlu dilakukan orang tua adalah menerima ya. Kemudian yang kedua, pada prinsipnya mengasuh dan mendidik anak ABK ini tidaklah berbeda dengan mengasuh anak-anak lain pada umumnya. Mengasuh itu kan adalah seni ya, untuk memberikan support dan juga kontrol secara tepat dan profesional demi perkembangan anak yang optimal. Memberikan berbagai stimulasi dan penguatan perilaku yang benar adalah contoh dari support ya. Kemudian mengendalikan perilaku yang tidak diinginkan adalah bagian dari sebuah kontrol. Jadi pada ABK support dan kontrol ini oleh orang tua tentunya harus lebih intens dengan cara yang menyesuaikan dengan kebutuhan khusus anak itu. Selain itu juga orang tua harus pandai dalam proses mengasuh itu mengelola emosi sendiri sehingga tidak berpengaruh negatif terhadap interaksi dengan si anak. Penerimaan, dukungan, kontrol ini yang pada akhirnya akan memberikan energi ya dan kepercayaan dalam diri anak berkebutuhan khusus untuk lebih berusaha mempelajari dan mencoba hal-hal baru yang terkait dengan keterampilan hidupnya. Sedangkan sebaliknya ketika adanya penolakan atau minimnya dukungan yang diterima dari orang-orang terdekat, itu malah juga akan membuat ABK ini akan merasa semakin rendah diri dan menarik diri, sehingga juga pada akhirnya tidak akan bisa optimal dalam proses perkembangannya ya. Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan oleh orang tua ya untuk bisa mengoptimalkan ABK ini ada beberapa ya. Pertama, hindari kepanikan. Kedua, tetap menghargai ABK sebagaimana manusia seutuhnya. Ketiga, mencari tahu tentang kelebihan dan kekurangan ABK. Kemudian memberikan kesempatan berkembang, memberikan stimulasi, melatih kemandirian, menggali potensi, jangan menyerah, dan membentuk support system. Ini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah menghindari kepanikan ya. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah tidak panik, tidak ketakutan dalam proses pengasuhan. Memang memiliki anak berkebutuhan khusus diakui merupakan tantangan yang cukup berat bagi banyak orang tua dan mungkin membutuhkan tenaga dan perhatian yang ekstra karena tidak semudah saat melakukan pada anak-anak yang normal. Namun demikian, hal ini harus dapat disikapi secara positif ya pada orang tua. Memiliki anak yang sehat, aktif, dan cerdas itu pasti menjadi dambaan semua orang. Dan ketika ada anak yang berkelainan atau berkebutuhan khusus, tentunya orang tua akan merasa awalnya mimpinya hancur gitu, dan menerima kenyataan menjadi kunci penanganan pertama anak berkebutuhan khusus ya. Jadi tidak perlu yang istilahnya berlarut-larut dalam proses penerimaan ini ya. Anak tidak butuh patah hati gitu dan air mata kita, tapi yang perlu diingat anak butuh penanganan supaya dia bisa lebih optimal. Kemudian kedua, tetap menghargai ABK sebagaimana manusia seutuhnya ya. Hal pertama yang harus ditanamkan pada orang tua yaitu pola pikir agar tetap bahagia, yaitu mengakui, menerima, dan mengizinkan kondisi anak sebagaimana layaknya manusia yang harus diperlakukan dengan baik. Kita perlu mengetahui bahwa setiap manusia itu punya keunikan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.
Namun jangan jadikan keunikan dan kekurangan itu sebagai sesuatu yang menghalangi anak itu untuk belajar ya tentang aturan, norma-norma, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi tetap saja bagi orang tua tetap memperlakukan anak-anak mereka sebagaimana manusia seutuhnya dengan misalkan mengajarkan nilai-nilai kebaikan ya. Itu hal yang bisa dilakukan orang tua. Kemudian yang selanjutnya mencari tahu tentang kelebihan dan juga kekurangan ABK ya atau anak berkebutuhan khusus. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu harus banyak wawasan juga ya, banyak wawasan, kemudian banyak membaca hal-hal yang menyangkut kondisi anaknya. Bagaimana karakteristik si anak gitu ya. Itu perlu dicari tahu gitu, entah mungkin lewat bacaan di internet atau media sosial atau mungkin berguru pada dokter anak di rumah sakit gitu ya yang mungkin akan memantau anak secara medis atau konsultasi ke psikolog gitu ya. Jadi jangan ragu untuk mendatangi klinik tumbuh kembang gitu agar kita tetap bisa memantau kualitas tumbuh kembang anak kita. Kemudian kita juga bisa menemukan kekuatan dan kelemahan anak-anak kita dari kita mencari tahu itu gitu. Dan pada akhirnya kita bisa memberikan penanganan atau strategi dalam proses mendidik anak itu. Kemudian memberikan kesempatan ABK berkembang seperti pada halnya non ABK ya. Jadi ini tadi sama seperti tadi ya bahwa kita perlu memahami anak-anak ABK ini punya potensi gitu, punya potensi yang pastinya itu tidak akan bisa berkembang ketika tidak diberikan stimulasi oleh orang tuanya ya. Nah ini tadi stimulasi ya, stimulasi perkembangan yang optimal sedini mungkin. Jadi perlu banyak rangsangan-rangsangan tertentu pada anak ABK gitu dari orang tua ketika di rumah ataupun mungkin orang tua bisa memberikan fasilitas terapi kepada anaknya. Melatih kemandirian si anak juga ya diperlukan oleh orang tua sehingga pada akhirnya anak tidak menjadi ketergantungan pada orang lain ataupun orang tuanya. Kemudian tadi juga mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadinya pastinya sebagian orang tua mungkin berpikir kalau ABK itu tidak bisa apa-apa gitu karena tidak bisa berprestasi. Cuma anggapan ini kurang tepat karena kondisi anak ini jika diberikan kesempatan untuk tumbuh, ia akan sukses pada waktunya. Dan kalau kita lihat banyak sekali ya tokoh-tokoh dunia yang berkebutuhan khusus tapi dia berprestasi gitu. Misalkan seperti Stephen Hawking gitu ya, dia seorang ilmuwan fisika gitu. Atau Satoshi Tajiri itu si pencipta Pokemon gitu. Banyak banget sih sebenarnya kalau kita bisa telusuri ya bahwa banyak anak-anak berkebutuhan khusus itu menjadi hebat, bahkan jauh lebih hebat daripada anak-anak yang normal. Jadi orang tua itu harus yakin bahwa anak-anak mereka itu juga bisa menunjukkan kepercayaan yang positif jika kita mempercayai mereka. Nah, kemudian tidak menyerah ya. Jadi jangan menyerah dengan proses tumbuh kembang mereka, membersamai mereka gitu kan ya. Dan orang tua tentunya harus banyak-banyak meningkatkan emosi positif dalam diri ya. Bersyukur itu juga salah satu cara meningkatkan emosi positif. Kemudian orang tua juga perlu lebih optimis bahwa anak-anak mereka itu akan bisa berkembang gitu. Kemudian membentuk support system yang mana ini juga bisa dilakukan orang tua dalam proses membersamai anak-anak ABK, dan salah satunya tadi dengan sharing dengan sama orang tua ABK. Ini paling enggak kita tidak sendirian gitu, kita akan bisa saling support gitu dengan komunitas itu ya. Jadi semua langkah yang tadi saya sudah uraikan itu mungkin memang melelahkan baik fisik maupun
psikis gitu, belum lagi ditambah harus menghadapi perilaku anak itu sendiri. Dan kita harus bisa menerima dan memberikan penanganan sesuai kebutuhan anak agar kemampuan itu bisa berkembang secara optimal dan mandiri ya. Jadi itu materi dari saya pada hari ini, dan semoga bisa dikaitkan dengan film yang sudah kalian tonton kemarin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.